Lurus kah? Lurus? Lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara bendera memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Dan tegak. Dan Laporan pemimpin upacara. lapor. Upacara bendera siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan. Bendera siap. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat. Dan Kita merdeka menginginkan cipta dengan membaca Al-Fatihah mulai.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keutuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah 78 tahun negara kita merdeka. Alhamdulillah, kalau kita melihat kilas balik dari kemerdekaan negara kita ini, mungkin kita kembali di tahun 1901. Ketika itu ada perkumpulan yang namanya Jamiatul Khair, ya. Perkumpulan itu ada di Jakarta, dan memang perkumpulan itu baru disetujui oleh Belanda tahun 1905. Ya. Di dalam perkumpulan Jamiatul Khair itu mereka menyepakati bahwa untuk merdeka dari penjajahan, bangsa kita harus bersatu padu di semua bidang, baik itu di bidang ekonomi atau bisnis, baik itu di bidang politik, dan tidak kalah pentingnya di bidang pendidikan. Ya, makanya kalau kita lihat sejarah organisasi yang besar, Nahdlatul Ulama, sebelum berdiri Nahdlatul Ulama, itu yang didirikan itu apa? Nahdlatul Tujjar. Ya, itu seperti itu. Maka dari itu ketika tahun 1905 mereka diresmikan, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. 5 tahun kemudian pada tahun 1911 berkumpullah lagi perkumpulan Jamiatul Khair ini. Mereka menyepakati bahwa perjuangan itu di 3 hal tadi. Makanya dibagi peta-petanya ketika itu, ya. Di Solo itu adalah pusat perdagangan, pusat bisnis mereka di Solo. Maka tahun 1912 berdirilah apa yang dinamakan Sarekat Dagang Islam. Ya. Untuk pendidikan bagaimana? Untuk pendidikan Jakarta sampai Yogyakarta menyokong untuk pendidikan. Maka tidak heran sampai sekarang Yogyakarta itu adalah kota pendidikan. Bidang politik bagaimana? Di bidang politik Surabaya, ya. Di Surabaya itu toko politik yang kalau kita tahu namanya Hos, padahal itu adalah Haji Umar Said. Ya, tapi kita tahunya Hos Cokro Aminoto, padahal itu juga Haji Umar Said, yang salah satu muridnya, siapa muridnya? Soekarno. Ya. Jadi di bidang politik itu Surabaya semangatnya, keberaniannya, ya. Kalau orang Surabaya itu kan semangat dan keberanian. Alhamdulillah tahun 1945
negara kita merdeka. Merdekanya di mana? Diproklamasikan di Jalan Kebangsaan Timur nomor Pegangsaan Timur nomor 56. Itu kira-kira di jalan atau di rumah? Itu di rumah. Ada seorang pengusaha mewakafkan tanahnya, yaitu pengusaha Marta ya, Faros Mahta, itu mewakafkan tanahnya kepada Indonesia, dan di situ dipakai oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi pada intinya kemerdekaan Indonesia ini hampir 100% diusahakan dan digalang oleh orang-orang Islam. Ya. Makanya hanya kalau kita tahu kan bermodal dengan bambu runcing, mereka para pahlawan itu bisa membebaskan negara kita ini jadi merdeka. Apa yang mendasari itu semua? Al-Quran dan hadis. Ya, karena mereka ini ulama-ulama, mereka tahu. Makanya kenapa dalam undang-undang tadi yang dibaca siapa? Ujar, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gak mungkin bambu runcing itu bisa mengalahkan persenjataan yang lebih modern. Ya, kenapa kita merdeka? Karena rahmat dan kuasa dari Allah. Dan yang menyatukan semua itu apa? Kalimat Allah. Takbir, kalimat takbir. Ya, maka dan negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Qul huwallahu ahad. Ya, jadi negara ini didirikan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Maka kita generasi-generasi penerus ini, ya, kita harus memperjuangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ini juga tetap ada dalam negara Indonesia. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada sejarah, ketika Islam berjaya, maka semuanya akan terlindungi, semuanya akan aman. Khalifah kekhilafaan dulu di mana namanya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, ketika mereka berjaya, mereka berkuasa, umat Yahudi aman, umat Kristen aman. Di Andalusia, ketika umat Islam berjaya, umat Kristen aman, semuanya aman, karena memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nusantara ketika dulu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang berlandaskan Islam, tidak ada pernah pertentangan Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, ya, Islam dengan yang lain, tidak pernah ada. Baru ada pertentangan ketika Portugis masuk menguasai ke Indonesia. Ya, oleh karena itu kita sebagai penerus generasi sekarang ini, mari kita isi kemerdekaan ini, ya. Dan kebetulan kita juga bekerja di Koperasi Arta Rosanti Jari, koperasi yang melayani petani. Ada pepatah yang mengatakan petani itu adalah Sayyidul Bilad, Al-Fallahu Sayyidul Bilad. Petani itu adalah penguasa negeri yang sebenarnya. Antum harus merasa bangga karena antum semuanya di sini melayani penguasa negeri yang sesungguhnya, para petani. Ya, para petani, mereka itu adalah pejuang yang hakiki juga. Antum melayaninya. Ya, kita berusaha melayani dengan baik. Antum juga
harus merasa bangga karena yang antum layani adalah Sayyidul Bilad, ya. Al-Fallahu Sayyidul Bilad. Petani itu adalah penguasa hakiki sebuah negeri, ya. Karena apa? Sekarang ini kondisi ekonomi, kondisi perpolitikan sekarang, ketika terjadi perang di mana-mana, apa yang dilakukan oleh India? Dia tidak menjual berasnya, tidak mengekspor berasnya, tidak mengekspor gulanya. Kenapa? Karena kalau terjadi perang beneran di negara di dunia ini, walaupun sekarang perangnya baru di Ukraina, habis ini mungkin akan melebar ke Afrika, ya. Sudah ada melebar ke Afrika mungkin setelah ini. Nah, kalau itu yang terjadi, yang paling diperlukan apa? Untuk ketahanan suatu negara itu adalah pangan. Ya, makanya antum harus berbangga hati, ya, karena melayani para petani, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mari kita isi negara kita, kemerdekaan negara kita ini dengan menjadikan seperti cita-cita para founding father negara ini, ya kan, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang paling utama itu adalah kalimat tauhid, ya, itu adalah kalimat tauhid. Kalau kita memegang itu semuanya, insya Allah negara besar, negara Indonesia ini, negara kesatuan Indonesia ini akan berjaya, ya. Makanya kita semua bergerak di bidang masing-masing, kita bergerak di dalam bidang ekonomi, ya. Itu sangat penting sekali karena perjuangan dulu juga dipelopori oleh perekonomian yang ada di kota Solo. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mari sekali lagi kita isi kemerdekaan negara kita ini dengan segala potensi yang kita miliki, ya. Apapun kita, apapun profesi kita, kita bisa mengisi kemerdekaan ini menjadi negara yang baik, biar negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang baik, berjaya pada akhirnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samaa'a wal arda bi nuri syamsi wal qamar. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur bi ju'lika wa karomika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia yang sekarang sudah berusia 78 tahun, negeri yang penuh dengan rahmat-Mu, negeri yang penuh dengan maghfirah, negeri yang penuh dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami sebagai bangsa yang selama ini mencintai Republik ini menjadi bangsa yang benar, yang baik, untuk meneruskan para pejuang, para syuhada yang mendirikan bangsanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, berikanlah kekuatan kepada seluruh umat Islam, kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami yang mengantarkan kami, yang menjaga negeri ini. Tanpa Engkau, tanpa kekuatan-Mu ya Allah, barangkali kita sebagai bangsa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari perpecahan, jauhkanlah kami dari hal-hal yang batil yang merusak bangsa dan negeri ini. Jadikanlah anak-anak negeri kami ini anak-anak yang benar-benar menjadi anak yang berilmu, yang manfaat, yang barokah, demi meneruskan para pejuang,
para syuhada di negeri yang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Orang pemimpin upacara. Bapak, acara bendera dilaksanakan. Bubarkan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan gelar upacara. Bubar barisan. Jalan. Antara satu jari. Yo, waktu